Makanya tuh Berry, kalau kita punya tempat di Jakarta, cakep. Kenapa cakepnya? Saya lagi nyari nih rumah yang super besar, yang gede gitu ya. Supaya teman-teman kantoran begitu Jumat sore pulangnya tidak ke rumah, tapi pulangnya ke camp. Terus Sabtu Minggu di camp. Begitu datang dia serahin handphonenya, dia serahin apa semua, nggak ada cerita handphonan. Kemudian Senin pagi berangkat ke kantor masing-masing dari camp. Kalau itu bisa dilakukan sama teman-teman, 3 bulan doang selesai 30 juz. Allah. Pilihan sudah makin dimudahin loh sama Allah. Mudah-mudahan teman-teman makin hari makin gede supaya bisa ikut ngapal, minimal ngebenerin bacaan, betul nggak? Bacaan yang biar pada benar, insya Allah. Baik, siapa yang punya duit buat sedekah? Ada di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mukar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di video opening kita telah saksikan di mana Yusuf Mansur mengajak kepada kaum profesional, kaum pekerja yang ada di Jakarta ini untuk bersama-sama mempelajari Al-Quran, mulai dari alif ba ta-nya, makhrajul hurufnya, tajwidnya, menafsirkannya, lalu mentadaburi. Nah, setelah mentadaburi tentu saja mengamalkannya. Ini yang paling penting. Dia berencana ada satu rumah yang cukup besar di daerah Jakarta. Lalu para profesional dan pekerja itu di hari Jumat sore ketika mereka pulangnya ke camp itu. Nah, selama di camp Jumat sore sampai Senin pagi, mereka tidak boleh membawa HP. Full konsentrasi dalam mempelajari Al-Quran, termasuk menghafalkan ayat-ayat yang biasa untuk keperluan sholat. Nah, saudara, dari sini ide ini bagus. Karena apa? Karena ingin memasyarakatkan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan perkotaan yang begitu keras, begitu plural, dan akan menciptakan insan-insan Qurani di tengah-tengah perkotaan. Program ini berlangsung selama 3 bulan. Jadi ketika hari Jumat sore mereka pulang, tidak pulang ke rumah tetapi langsung ke camp. Senin pagi mereka berangkat ke kantor juga dari camp tersebut. Selama 3 bulan. Dengan demikian, ini menurut Yusuf Mansur, mereka akan bisa mendapatkan bekal tentang Al-Quran itu, mulai dari membacanya, mentadaburi, sampai mengamalkannya. Saudara, jika ada ide yang baik, tentu kita akan mendukung penuh. Karena apa? Setiap huruf Al-Quran itu ada keberkahan, ya, ada pahala, dan
ketika seseorang belajar Al-Quran dengan tergagap-gagap, itu pun berpahala besar. Persoalannya adalah bagaimana mereka dikumpulkan, diberi pelajaran mulai dari alif ba ta sampai mentadaburinya selama 3 bulan, dan setelah itu bagaimana proses berikutnya. Ini yang penting. Proses berikutnya adalah bagaimana mereka, para profesional, para pekerja itu mencintai Al-Quran agar mereka nanti mendapat predikat sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang sudah mempunyai predikat sebagai keluarganya Allah, maka insya Allah mereka dijamin akan masuk surga. Ini memang sesuatu yang sangat mulia. Tetapi coba pahami di cuplikan video tersebut. Di ujung video, cuplikan video opening tadi, Yusuf Mansur bertanya kepada para peserta tentang sedekah. Siapa dari mereka yang punya uang untuk sedekah? Nah, ini dia. Jadi ide yang bagus untuk belajar dan mempelajari Al-Quran itu ujungnya adalah mereka diminta untuk sedekah. Sedekah untuk apa? Untuk Yusuf Mansur. Jadi uang sedekah itu diberikan kepada Yusuf Mansur sebagai upah, ya, karena menyediakan tempat dan membuat modul dalam 3 bulan mereka di camp tersebut. Jadi paham ya, bahwa semua proses itu nanti ujung-ujungnya mereka dimintai sedekah. Semakin besar sedekahnya, semakin besar pula harapan-harapan yang diberikan kepada mereka. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Billahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.